Ya, selamat pagi Mas. Ya. Maaf, dengan Mas siapa nih Mas? Saya Mas Wong Harta. Mas Wong dari mana? Asli Putra Cirebon ya. Asli Putra Cirebon, tapi untuk berkarya banyak di luar kota. Oke, Mas Wong dalam pameran virtual ini, Mas Wong menampilkan karya apa ya Mas? Salah satunya satu tokoh raja ya, Prabu Siliwangi, dan itu kaligrafi. Wow, ini bagus sekali Mas lukisannya. Ya lumayan. Kalau boleh tahu Mas, ini teknik cara melukisnya seperti apa Mas? Oh ya, ini kan bersifat mix media. Ini memakai bahan khusus yaitu pasta. Ya. Terus Mas Wong, kenapa yang menjadi objek tokohnya Prabu Siliwangi? Sebenarnya banyak sih, tapi yang sering saya buat karena saya ada kecintaan ke budaya gitu kan, tokoh-tokoh raja-raja Jawa gitu. Salah satunya ya ini yang sering saya garap, beberapa figur Siliwangi gitu. Salah satunya ini. Nah, Mas Wong, ini kalau boleh tahu nih, yang cat yang digunakan ini cat apa nih Mas Wong? Kalau untuk material cat ini sebenarnya sama akrilik, cuman sebelum dicat itu kita memakai media tanah liat. Kira-kira ada kesulitan nggak Mas ngelukis dengan seperti ini dengan biasa gitu yang pada umumnya? Sama aja sih, cuman kebetulan saya lebih ke main-main mix media, lebih main-main ke material alam gitu. Seperti tanah liat dari warna-warna alam. Ya Mas, terus Mas saya lihat dulu Mas ya. Boleh. Wow, keren Mas Wong. Terus Ya, Mas Wong, selain Prabu Siliwangi ini, ya kebetulan saya juga membuat beberapa kaligrafi ya dengan metode sama, pakai tanah liat. Ini karyanya ini medianya itu tanah liat untuk pewarnaan awal. Jadi semakin lama karya ini semakin antik, kayak 100 tahun gitu. Ya. Oh, jadi ini semua kaligrafi ini dibuat dengan menggunakan tanah liat dan cat gitu ya? Iya, betul. Nah, kira-kira ada nggak Mas yang Mas Wong pengen sampaikan dalam acara pameran virtual ini, kan yang nontonnya ya langsung nih, gimana? Ya, harapan saya sih sebenarnya ini ya, untuk kondisi seperti ini, untuk acara-acara pameran itu sangat sulit sebenarnya, tapi saya merasa bangga untuk Deka Cippo menampilkan atau mengadakan acara pameran seperti ini. Jadi tetap eksis, tetap berjalan semangat walau dalam kondisi ya seperti ini. Oke, Mas Wong, ini karyanya luar biasa ya. Oke, Mas Wong, terima kasih untuk waktunya. Siap, sama-sama. Ya. Mas, kalau yang ini karya Mas juga tak? Saya Mas, itu Mas Oji Mas. Oke. Mas Oji, bener. Iya. Namanya siapa Mas? Mas Oji. Mas Oji. Iya, panggilannya Oji. Mas Oji dari mana Mas? Dari Tengah Tani. Oke. Mas Oji, di acara pameran virtual ini selain tadi buah mangga, apalagi yang Mas Oji pamerkan karyanya? Saya itu sekarang lagi seneng lukis ini ya, bunga dan buah yang saya tampilkan sekarang. Nah, kenapa memilih bunga dan buah? Ya karena kita seneng dari bentuk dan dari ininya, karena kalau buah itu banyak yang suka, yang lihatnya itu, dan sama bunga juga banyak yang suka. Nah, kita lihat ini lukisannya bunga ya. Iya. Bunga lebih ke naturalis. Iya. Nah, kira-kira Mas Oji
teknik yang Mas Oji pergunakan untuk melukis ini pakai teknik apa Mas? Ini tekniknya ada teknik dusa ya, dan ada teknik ini pointing atau titik. Nah, iya, ada titik. Kalau dusa ada, dan kita pointing di titik ada. Mas Oji, apa namanya, pakai catnya cat apa Mas? Saya pakai catnya cat minyak, nggak akrilik, minyak. Akrilik. Iya, minyak, cat minyak. Cat minyak, ya? Iya, akrilik ada, minyak ada. Nah, kira-kira Mas Oji, apa harapan Mas Oji ini di masa pandemi seperti ini? Kan Mas Oji mungkin tidak bisa melakukan pameran langsung ya? Iya. Nah, ini kita secara virtual. Nah, harapan Mas Oji dengan ada terselenggaranya pameran seperti ini apa? Ya, kalau untuk pameran virtual ya bagus ya, untuk tetap melanjutkan suatu kegiatan seni rupa di Cirebon ini, dan kita juga berharap ini pandemi ini cepat selesai biar kita seniman juga bisa eksis lagi kayak yang pernah udah kita jalanin pameran-pameran di mana di Cirebon, di event di ini ataupun di luar kota itu jalan. Kalau kayak gini kan kita kadang ada kendala di apa namanya di pandemi ini. Kira-kira secara perekonomian terganggu Mas? Jelas Mas, udah jelas. Ya seharusnya untuk seniman ini ya harus ada ininya. Gimana ini untuk seniman? Karena kita kan mandek lah ibaratnya. Nggak seperti yang kita udah nggak ada pandemi. Ya. Tapi kan Mas, seniman katanya ada bantuannya Mas? Kurang tahu Mas, kurang tahu. Sampai sekarang saya belum ada. Oh gitu ya? Iya, okay. Kurang tahu Mas. Iya. Mas Oji, karyanya apa, bunga dan coba buah, banyaknya buah Mas. Coba tolong ditunjukkan Mas Oji yang buahnya itu tekniknya seperti apa? Nah, ini kita pakai teknik pointing atau titik ya, yang ini. Untuk detail itu kita titik ininya, apa tekniknya. Nah kalau yang ini apa namanya background atau apa kita dusel biasa untuk teknik ini pengembangan ini apa gradasi. Untuk masalah kesulitannya lebih sulit mana Mas Oji? Yang titik sama yang biasa? Apa? Ya kalau ininya agak lama di titik karena kita ini menonjolkan suatu bentuk lama untuk ininya. Untuk kira-kira bentuk bulat tuh lama kita ininya. Kalau misalkan nggak pakai teknik ini yang pakai itu kan ngeplat kelihatannya. Jadi kita coba pakai teknik titik biar kita kelihatan bulatnya. Oke, Mas Oji, terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama Mas ya, sama-sama Mas. Selamat pagi, Mas Yanto. Pagi, semangat Mas. Mas Yanto tuh dari Cirebon Mas ya? Betul saya tinggal di Cirebon tapi asli dari Cilacap, Jateng. Oh begitu. Iya. Nah Mas Yanto, dalam acara pameran virtual ini kira-kira ada yang menarik nggak buat Mas Yanto? Menurut saya sih ya ini suatu event yang untuk yang hari-hari ini atau bulan-bulan ini harus kita apa namanya selalu dilanjutkan lah untuk yang supaya kita lebih eksis bahwa kita ini pelukis walaupun sekarang dampaknya memang kena COVID, tapi kita ingin eksis dengan rekan-rekan teman untuk mengadakan suatu event pameran virtual ini, gitu loh Mas. Ya, oke. Nah dalam pameran kali ini ya, apa namanya, karya Mas Yanto dipamerkan apa ya Mas? Saya ambil apa predator harimau gitu. Oh, ini tahu Mas ya lukisannya ya? Betul. Harimau. Ya. Kenapa Mas Yanto kok objeknya harimau nih? Sebetulnya ide ini saya melukis ide macam ini karena akhir-akhir ini banyak ini penebangan, kebakaran, terus masalah lain-lain yang
berdampak sosial oleh masyarakat sekitar, terutama di daerah Sumatera ya, itu khususnya gitu loh Mas. Jadi intinya karya Mas Yanto yang ini ada pesan yang mau disampaikan ya? Oh, ada jelas. Jadi saya memberi pesan dengan karya saya, tolong jaga kelestarian hutan kita, karena di situ ada beberapa hewan yang perlu kita lindungi untuk anak cucu kita, dimana hewan itu terutama harimau itu memang hewan yang langka. Akhir-akhir ini banyak berkeliaran ke masyarakat karena apa? Karena habitat mereka dibakar, mata pencarian mereka untuk makan juga sudah nggak ada. Nah, ironisnya kalau masuk masyarakat itu harimau itu selalu diburu, dibantai. Demikian juga masalah kebakaran itu, tolong pada pengusaha lindungilah harimau, karena harimau itu adalah suatu aset negara, di mana kalau kita membiarkan pengusaha membuka lahan untuk untuk kelapa sawit dan lain sebagainya, itu akan memusnahkan harimau satu persatu. Ini yang digunakan medianya kanvas Mas ya? Ini saya bikin dari media kanvas, catnya akrilik. Akrilik ya. Kira-kira ada kesulitan nggak Mas ketika melukis ini? Saya kira enjoy aja Mas, karena saya melukis dengan teknik imajinasi. Walaupun harimau, saya tetap membayangkan harimau dengan background dan latar belakang itu gimana. Seperti halnya ini saya menggambarkan harimau ini bingung. Kenapa? Dia mengintai apa? Karena nggak ada makanan. Dia sembunyi karena takut masyarakat. Nah, saya kira begitulah yang saya gambarkan di lukisan ini. Ini karya Mas Yanto hanya ini aja, tak apa ada yang lain Mas? Oh, saya ada 3. Oh, mana boleh lihat Mas? Boleh. Yang mana Mas? Oh, ini harimau semua ya gambarannya? Betul. Harimau semua ya. Nah. Jadi ini juga menggambarkan di mana hewan itu juga selalu mencari makan tengah malam. Nah, harimau. Berarti Mas Yanto ini memang apa namanya penyayang binatang Mas? Betul Mas, karena harimau itu hewan yang betul unik dan indah Mas. Walaupun buas, tapi di balik kebuasan itu indah. Nah, keindahan itu jangan sampailah kita punah lah. Bisa untuk cerita anak cucu kita nanti. Bukan hanya cerita, tapi masih ada sisa-sisa yang masih hidup itu. Saya inginkan gitu. Satu lagi mana Mas? Harimau-nya Mas? Oh ya, ini satu. Wah, ini harimau-nya lagi menganga Mas. Ya, saya ini menggambarkan karena kemarahan dia itu ya. Dia mungkin kembali ini, mungkin dia itu kehabisan untuk buruannya, jadi itu selalu mengaum. Demikian binatang buas kalau sudah kehilangan mata pencariannya, dia itu apapun akan diterkam. Jadi janganlah salahkan harimau, karena itu sudah menjadi kodrat instingnya. Gitu loh. Oke, Mas Yanto, terima kasih untuk penjelasan masalah. Sama-sama. Sukses ya Mas. Mudah-mudahan, amin.